Ini adalah tampilan dashboard dari Satu Sehat Rujukan atau Sisrute Pengembangan V3. Dashboard ini terdiri dari beranda, dashboard data, daftar Fasiankes, galeri yang berisi model dan regulasi pendukung sistem rujukan. Kita bisa melihat data dashboard secara real-time, transaksi rujukan dan bisa difilter berdasarkan provinsi dan KAP, kota. Di dashboard juga berisi Faskes terdaftar, jenis rujukan, respon time rata-rata per KAP, kota, data 10 perujuk terbanyak, 10 Fasiankes penerima rujukan terbanyak. Sebagai contoh bisa dilihat Faskes terdaftar, jenis rujukan, sampai rata-rata rujukan di setiap provinsi kabupaten kota. Tentunya untuk data lengkap dari transaksi rujukan masuk dan rujukan keluar dapat dilihat selengkapnya kita harus login ke sistem. Selanjutnya kita pilih masuk atau login sistem. Masukkan username akun yang sudah aktif, masukkan password, selanjutnya masukkan OTP dan CAPTCHA. Setelah login akan tampil frontend dan berisi menu-menu atau fitur rujukan. Menu bagian kiri halaman, terdapat fitur atau menu utama mulai dari profil, rujukan kompetensi dengan submenu sesuai kebutuhan, rujukan gawat darurat, rujukan rawat jalan, rujukan rawat inap dan ada beberapa subfitur yang disiapkan sesuai kebutuhan seperti rujukan untuk maternal dan neonatal, rujuk balik dan rujukan ke klinik utama. Ada menu telemedicine, monitoring rujukan masuk, monitoring ambulans, sumber daya RS, kontak Sisrute yang dapat menampilkan akun seluruh Indonesia. Ada juga menu laporan yang dapat melihat dan mendownload data laporan transaksi rujukan masuk dan keluar dari riwayat rujukan. Data lengkap dapat didownload dari fitur tersebut. Fitur sumber daya Fasiankes atau RS dapat melihat data ketersediaan SDM, ketersediaan alat dan sarana prasarana, juga ketersediaan tempat tidur. Fitur ini sudah terintegrasi dengan RS Online. Selanjutnya, menu atau fitur yang terletak di bagian atas, terdiri dari monitoring semua rujukan yang masuk, seperti monitoring rujukan gawat darurat, monitoring rujukan maternal, neonatal, monitoring rujukan yang telah direspon oleh penerima rujukan. Juga ada monitoring rujukan masuk yang lainnya. Monitoring ini berupa notifikasi suara bila ada rujukan masuk dan menunjukkan jumlah rujukan yang masuk. Selanjutnya kita coba untuk melakukan rujukan keluar. Kita akan melakukan rujukan rawat inap. Langkahnya sebagai berikut, dimulai dengan mengisi data identitas pasien. Identitas ini terhubung dengan Satu Sehat Data bila pasien sudah terdaftar dan pernah berkunjung ke Fasiankes RS maupun FKTP. Data dapat diakses sesuai kebutuhan dalam sistem ini. Lengkapi identitas pasien, mulai nama, nomor RM, NIK jenis jaminan, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat dan nomor kontak. Lengkapi data rujukan pasien, jenis jaminan, transportasi yang akan digunakan. Jenis layanan, atau kelompok layanan, diagnosis dengan kode ICD-10 yang ada di sistem, lalu pilih kriteria rujukan. Terdapat 3 kriteria rujukan sebagai kebutuhan medis pasien, yaitu kebutuhan upaya diagnosis lanjut, kebutuhan untuk terapi lanjut atau tindakan medis lanjutan. Pilih salah satunya. Bila pilihannya adalah kebutuhan tindakan medis, selanjutnya harus dipilih tindakan medis lanjut apa yang dibutuhkan pasien. Silahkan cari atau pilih ICD-9 untuk menentukan vaskes yang tepat sesuai kemampuannya.
Selanjutnya pilih vaskes tujuan rujukan, akan tampil dalam box pilihan sesuai kemampuan RS. Sebagai contoh tadi adalah kelompok layanan ibu dan anak dengan kebutuhan tindakan medis tertentu ternyata dari hasil pencarian vaskes muncul RS dengan kemampuannya dasar, madya, utama, paripurna. Kebetulan dalam contoh kasus kali ini harus di layanan RS ibu dan anak dasar maka akan muncul dasar dalam satu kabupaten atau kotanya dalam provinsi. Cek dulu jarak dan waktu tempuh terdekat dari vaskes perujuk Anda. Setelah itu cek ketersediaan tempat tidurnya. Bila masih ada tempat tidur kosong akan ditampilkan oleh sistem tempat tidur yang kosong apa saja jumlahnya berapa. Pilih vaskes tujuan dengan pertimbangan jarak waktu tempat serta ketersediaan tempat tidurnya. Bila RS ketersediaan tempat tidurnya sudah penuh, maka dalam sistem tidak akan tampil. Setelah dipilih vaskes tujuan rujukan sesuai pertimbangan-pertimbangan tadi, maka vaskes tujuan rujukan akan muncul seperti tampak dalam sistem. Selanjutnya, lengkapi data kondisi pasien, mulai dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, hasil pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang bila ada, dan dilampirkan hasil-hasil pemeriksaan penunjangnya. Cek ulang data rujukan, bila sudah lengkap silakan pilih kirim atau simpan. Melakukan rujukan rawat jalan, 4 prinsipnya sama, mulai dari melengkapi data identitas pasien. Bila pasien sudah terdaftar di data RME 1 Sehat Data, maka data dapat diambil dalam sistem tersebut. Selanjutnya untuk data rujukan pasien berbeda di rawat inap. Kalau di rawat jalan ada pengisian dugaan diagnosa di samping diagnosis yang diberikan oleh vaskes perujuk. Lengkapnya dapat dilihat pada video berikut. Lengkapi data rujukan dugaan diagnosis, jenis layanan atau kelompok layanannya, kode ICD penyakit atau diagnosis, pilih kriteria rujukannya seperti rujukan rawat inap pada video sebelumnya dan pilih vaskes tujuan rujukannya. Untuk rujukan rawat jalan cukup cek jarak dan waktu tempuh. Untuk kapasitas kunjungan di vaskes tujuan rujukan secara teknis terinteroperabilitas dengan Hafiz BPJS. Setelah mempertimbangkan pemilihan vaskes tujuan rawat jalan sesuai kebutuhan pasien maka pilih vaskes yang dituju dan akan muncul dalam sistem RS tersebut dan sesuai dengan wilayah tersebut. Bila tidak tersedia dalam satu wilayah kabupaten atau kota, maka silahkan cari wilayah kabupaten atau kota terdekat dalam provinsi tersebut. Bila tidak ada pemilihan vaskes tujuan rujukan dalam satu provinsi dapat dipertimbangkan pemilihan kabupaten atau kota terdekat di luar provinsinya. Tahap selanjutnya lengkapi data kondisi pasien. Setelah data kondisi pasien lengkap termasuk hasil-hasil pemeriksaan penunjangnya bila ada dan lampirkan hasilnya, lalu kirim atau simpan. Membuat rujukan gawat darurat, pada prinsipnya sama dengan membuat rujukan rawat inap ataupun rujukan rawat jalan, lengkapi identitas pasien, lengkapi data rujukan dan lengkapi data kondisi pasien, tentunya tidak lupa Anda untuk mengisi diagnosis rujukan. Di rujukan gawat darurat tidak ada pemilihan jenis layanan atau kelompok layanannya cukup lengkapi diagnosisnya dan lainnya.
Untuk pengisian kriteria rujukan dapat dilakukan sesuai kondisi pasien dan kebutuhan dirujuknya karena kondisi kegawat daruratan. Sesuaikan kondisi pasien dengan cepat. Pada rujukan gawat darurat pada saat pemilihan vaskes, tujuan rujukan dengan pertimbangan utama adalah kondisi kegawatan pasiennya dan pertimbangan utama adalah jarak dan waktu tempuh yang terdekat sehingga pasien dapat tertangani dengan cepat. Tujuan vaskes rujukan dan pilih yang terdekat. Selanjutnya, lengkapi data kondisi pasien termasuk hasil pemeriksaan fisik, penunjang, serta lampirkan bila ada hasil pemeriksaan penunjangnya. Setelah lengkap, sila kirim, simpan datanya. Cek kembali kelengkapan data-data pasien baik identitas, data rujukan, data kondisi pasien dengan cepat dan cermat, lalu kirim atau simpan data. Demikian pengenalan sistem informasi rujukan terintegrasi dengan Satu Sehat Rujukan. Perlu diperhatikan, rujukan rawat jalan tidak perlu menunggu respon penerima rujukan, tetapi untuk rujukan rawat inap atau rujukan gawat darurat menunggu respon dari vaskes penerima rujukan terkait kesiapan dan ketersediaan kapasitas vaskes.